Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu kepada kami semua. Sepanjang malam Tuhan menyertai kami dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami bisa bangun, semua karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami masuk di dalam berbagai aktivitas kegiatan kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat memberikan kekuatan kepada setiap kami, menegur kami, bahkan menuntun jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu bersukacita dalam penderitaan. Kolose pasal 1 ayat 24 dan 25 firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, jika pada Anda ditanyakan apakah Anda dapat merasakan sukacita ketika berada dalam penderitaan, apalagi ketika Anda sedang bekerja bagi Tuhan, jujur kita katakan bahwa tidak ada seorang pun yang senang menderita. Tetapi mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Bila kita melihat kembali keberadaan Paulus sebagai hamba Kristus, kita menemukan tokoh Kristen yang dengan sungguh-sungguh membaktikan hidupnya kepada Kristus. Kita juga dapat melihat bahwa karena kesetiaannya, banyak orang yang menerima Kristus, tetapi banyak juga yang menolak Kristus, bahkan merespon berlebihan, membenci, dan menyiksa Paulus. Bagaimana reaksi Paulus terhadap respon orang-orang yang menolaknya? Paulus sama sekali tidak mempedulikan respons tersebut. Asal orang-orang mengenal Kristus, beriman teguh kepadanya dan bertumbuh dewasa secara rohani. Hal apa yang mendasari semangat Paulus melayani? Yaitu Yesus Kristus. Paulus menempatkan dirinya secara mutlak di bawah otoritas Kristus sebagai pusat pelayanannya. Karya keselamatan Kristus merupakan bagian utama dari setiap pemberitaannya, dan semua pertumbuhan warga jemaat diarahkan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui sikap Paulus ini, Kristen belajar tentang banyak hal yang harus diteladani, yaitu bahwa sebagai seorang pelayan Allah, Paulus tidak melihat pelayanan itu sebagai beban, tetapi melihatnya sebagai suatu peran serta terlibat dan ambil bagian dalam penderitaan Kristus untuk jemaatnya. Kedua, menderita karena melayani Kristus bukanlah suatu hukuman, melainkan hak istimewa karena diperkenankan mengambil bagian dalam karyanya. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Paulus, justru dia berkata bahwa dia bersukacita di balik penderitaan itu. Ajarlah kami Tuhan untuk merespon penderitaan yang sedang kami hadapi melalui kacamata Tuhan, bahwa di balik penderitaan ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berlarut-larut dalam penderitaan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kami. Dalam apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, ajarlah kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami,
sehingga kami memperoleh sukacita yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.